tadi kami berada sama-sama di lapangan Pacuan. Jadi karena sudah waktu berbeda, jadi saya juga langsung mengajak Pak Camat, Pak Polsek sama-sama di sini untuk kita sama-sama memediasi bahwa ada sedikit itu kesalahpahaman dalam hal pemekaran desa Karuni yang diusulkan tahun 2021 berdasarkan proposal dan usulan. Sebelum saya juga dilantik, saya terlantik pada tanggal 10 Januari 2022. Sedangkan pengusulan proposalnya ini pada 2021. Sehingga kemarin hari Kamis itu kami kepala desa dan ketua panitia itu diundang di kabupaten di ruang rapat kantor bupati dalam rangka sosialisasi dan data faktual untuk pemekaran desa. Jadi kami di sana itu banyak diberi pemahaman tentang pemekaran, bahwa kita SPD itu ada 78 desa yang mengajukan pemekaran. Dan harapan di kabupaten itu berdasarkan arahan Wakil Bupati bahwa meminta kepada pemerintah pusat untuk 78 itu diloloskan semua. Sehingga kemarin itu saya mencatat Pak Kapolsek ada dapat surat dari masyarakat Dusun 1, surat penolakan. Dalam daftar nama penolakan itu ada 45 orang itu yang keberatan. Sehingga kemarin saya juga masih berada di lapangan Pacuan kemarin Bapak ini, Bapak Kapolsek, Bapak Camat, saya perintahkan Pak Kepala Dusun untuk undang masyarakat Dusun 1 itu untuk kita bertemu hari ini. Karena hari Senin itu tim dari kabupaten, dari provinsi itu sudah turun di kita punya desa untuk melengkapi data yang kurang, data yang belum beres. Itu tujuan mereka. Kenapa saya harus kumpulkan hari ini? Karena tim dari provinsi dan tim kabupaten itu yang datang hari Senin, mereka itu bukan datang urus masalah, tapi mereka itu datang untuk mau melengkapi data yang kurang berdasarkan usulan kita. Yang mengusulkan itu pemekaran itu adalah Bapak Mama. Yang mengusulkan itu dia punya mekanismenya. Dan di dalam pengusulan membekar itu harus berjumlah 200 KK, 1000 jiwa. Jadi dua angka itu menjadi angka indikator untuk pemekaran. Kalau dia tidak sampai 200 KK, tetapi jumlah jiwanya itu dia 1100, 1050, itu jadi. Dia punya jiwanya, jumlah jiwanya dia tidak sampai 1000, tetapi jumlah KK-nya itu dia 210 KK, itu masuk. Itu kriteria. Tetapi ada pada kita di desa. Kriteria itu bahwa dia demikian. Jadi dalam hal ini kenapa saya panggil Bapak Mama itu untuk kita mau klarifikasi bersama. Kita carikan solusi bersama. Apa yang menjadi keluhan Bapak Mama? Kan begitu. Saya sudah sampaikan tadi bahwa pengusulan ini bahwa di Juli 2021. Jadi bukan berarti kita istilahnya menyalahkan pemerintah yang lalu, tidak. Kita namanya pemerintah itu mendukung itu namanya pemekaran. Karena itu adalah program pemerintah. Yang buka ruang itu kan adalah pemerintah. Jadi pemerintah itu wajib menyampaikan kepada Bapak Mama yang ada
ada di desa. Setelah itu Bapak Mama setuju untuk memekarkan diri di desa, makanya dibuat itu proposal. Dalam proposal itu ada berita acara, ada daftar hadir yang didukung dengan kartu keluarga. Itu yang ditindaklanjuti oleh tim kabupaten sehingga dia sampai ke provinsi. Jadi tim kabupaten dengan tim provinsi ini mereka sekarang itu bersama-sama lagi untuk turun lagi di desa begitu sampai mendapat data yang fix. Kalau fix sudah datanya sudah fix, berarti nanti itu keluar itu nomor register dari provinsi. Baru nanti itu dikatakan desa persiapan. Desa persiapan nanti itu dijabat oleh pegawai negeri sipil. Yang lalu itu dijabat oleh tokoh masyarakat. Kita itu kan tokoh masyarakat itu tokoh penggagas itu, udah yang pejabat. Sekarang tidak, langsung ditunjuk oleh PNS. Jadi selama 3 tahun itu desa persiapan itu dibiayai oleh desa induk. 30% itu dari dana pagudangannya, dana desa induk itu diperuntukkan untuk desa persiapan selama 3 tahun. Tetapi roda pemerintahan itu harus berkoordinasi dengan desa induk. Contoh, mengurus surat keterangan miskin harus rekomendasi dari kepala desa itu. Baru pejabat kepala desa persiapan itu baru dia mengeluarkan surat kepada yang bersangkutan. Itu dia punya mekanismenya. Jadi Bapak Mama memang pemekaran ini bukan hal yang gampang, tetapi dia butuh proses. Jadi tahap demi tahap itu ada. Jadi tidak bukan kita itu mengangkat kita membagi RT atau membagi dusun wilayah, tidak. Dia itu perlu proses sampai ke Depdagri. Jadi di sini saya memberikan pemahaman tentang maksud dan tujuan kenapa kita harus mekar. Bapak Mama harus mengetahui itu. Kenapa kita harus mekar? Kenapa kita harus mekarkan diri? Harus mengetahui itu. Baik juga yang penggagas, baik juga masyarakat yang bersangkutan itu yang mau mekarkan diri harus tahu itu. Bukan karena kepentingan, harus digarisbawahi. Pemekaran itu adalah kebutuhan, bukan karena kepentingan. Kalau memang kebutuhan berarti semua stakeholder yang ada di masyarakat itu harus hadir start awal itu untuk membicarakan tentang pemekaran ini, sehingga tidak terjadi hal seperti ini. Jadi berdasarkan surat yang masuk itu saya baca di sini isinya itu memang sangat kompleks, kan begitu. Tetapi saya sebagai kepala desa, saya tidak mengejar itu. Saya tidak ada yang saya persalahkan, ini salah, ini benar, tidak. Tetapi maksud dan tujuan saya mau memberikan pemahaman tentang pemekaran, apa arti daripada mekar dan tujuan. Cuma itu saja. Mekar itu kan berarti kita mendekatkan pelayanan. Yang selama ini kalau kita misalnya tidak ada program mekar, berarti dana kita itu terbatas. Dana satu desa itu kan sekarang sudah ada pengurangan-pengurangan. Kita kalau itu jumlah dana desanya itu 1M50. Ditambah dengan ADD dari APBD 2 kabupaten 300, itu berarti dia hanya 1M300 lebih. Jadi selama 3 tahun kalau seandainya jadi kita mekar, berarti 3 tahun itu memang kita menderita. Tetapi 5 tahun kemudian itu berarti sudah ada lagi penambahan dana. Berarti di situ ada penambahan sumber daya manusia. Yang sekarang satu desa ada 12 orang dari kepala desa sampai kepala dusun. Nanti desa baru juga dia demikian, dari kepala desa sampai kepala dusun mungkin 11 orang yang diperdayakan. Itu inti, aparat inti. Belum yang lain-lain. Berarti ada sekian orang lagi itu yang diperdaya, yang mendapat pemberdayaan di sana. Itulah tujuan daripada pemekaran dari pemerintah. Tetapi bahwa tidak salah, Bapak Mama juga sekarang itu
mengajukan keberatan. Kenapa? Itulah tujuan kita, kita omong. Tetapi nanti kami tidak bisa juga menentukan itu. Bukan kami di sini penentu. Kami hanya membantu, mengkawal itu, mengkawal dan membantu panitia yang dibentuk di kabupaten dan provinsi itu untuk sama-sama dengan mereka. Mereka sudah dibekali taktik dan cara-caranya itu, semua teknisnya itu kan ada di mereka. Kami ini hanya mendukung, mengkawal mereka dalam hal mereka turun survei lapangan, mereka turun di desa. Data apa yang mereka minta kami berikan. Mereka butuh tanda tangan, kami tanda tangan. Itulah kami pemerintah harus bergandengan tangan atas, dari atas sampai ke bawah. Tetapi yang hal yang begini ini itu menjadi hal pemecahan bersama. Jadi dari Tagunan Londo Jakarta kita memberikan pemahaman juga sama intinya tentang hal itu, bahwa saya secara pribadi bahwa kehadiran tim dari kabupaten dan provinsi itu bukan datang urus masalah. Mereka datang untuk melengkapi kata yang kurang. Jadi kenal lagi ini kayak situlah itu tujuan saya untuk saya hadirkan untuk secara nyata, supaya jangan kita istilahnya omong jauh, omong hanya dengan kurang, tapi faktanya seperti ini. Kita omong apa kendalanya, di mana itu, nanti kita cari jalan tengahnya. Kalau bisa, kalaupun juga tidak bisa, kita serahkan pada tim. Bisa ya. Mungkin begitu saja dulu coba saya diskusi ya. Baik, terima kasih Bapak Desa. Itu arahan Bapak Desa untuk kita semua berdasarkan surat Bapak Mama. Surat yang masuk itu kan dari Bapak Mama, toh? Ya. Ya, untuk itu, untuk bisa menjelaskan secara nyata, langsung dan keadaan kita masing-masing dari ini dari surat yang masuk ke kami, maka sebelum Bapak Kapolsek, Bapak Camat memberikan arahan. Mereka kemarin Arahan ini jiwa hukum. Tetapi karena Belanda mengatakan, Belanda dulu tinggal di Komi sini, ini namanya Komi. Bapak harus cari tanah datar. Maka dia belilah Kampung Karuni dan dia tinggal situ. Dari situ timbullah pemimpin kerajaan dulu pertama di Karuni. Maka diambil seterus-terusnya itu tetap kembali. Diambil menjadi pusat kerajaan dulu, yaitu Desa Karuni. Desa Karuni ini yang pokok, itu masih gabung dengan Pengali, Bondoboge, Letekonda, Toto. Itu mekar dari Desa Karuni. Tetap desa itu Karuni. Kami dari Kampung Karuni dikatakan harus mekar, kami tidak mau. Dan kampung kami itu adalah pusat kerajaan, walaupun kami tidak pernah dulu dalam apa. Tetap Desa Karuni. Apapun yang terjadi. Tapi siapa yang mau mekar silakan, kami tidak menutup itu mekar. Itu kebijakan desa dan orang-orang yang mau mekar.